Langkah pertama, siapkan 100 gram wijen, kemudian sangrai sampai matang. Setelah matang, kemudian matikan api kompor. Setelah itu, sisihkan dulu. Siapkan 200 ml air, kemudian masukkan 200 gram gula merah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masak sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah dirasa gulanya sudah larut, matikan api kompor. Kemudian pindah ke wadah lain. Siapkan wadah, kemudian tuang air gula merahnya. Setelah itu, saring gula merahnya. Kemudian masukkan setengah buah kelapa yang sudah diparut. Tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Untuk vanilinya bisa diganti dengan daun pandan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai air gulanya menyusut. Nah, ini air gulanya sudah mulai menyusut. Kita masak sebentar lagi sampai kelapanya ini agak kering. Setelah air gulanya sudah menyusut dan kelapanya agak kering, tandanya sudah cukup matang. Kemudian matikan api kompor. Setelah itu sisihkan dulu. Siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan 200 ml santan kental. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan pasta pandan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kecilkan api kompor sambil diaduk-aduk. Masak sampai beras ketannya ini agak kering. Setelah beras ketannya sudah cukup agak kering, matikan api kompor. Setelah itu siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, masukkan beras ketan yang sudah diaron. Setelah itu kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit atau setelah matang, buka tutupnya, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu biarkan sampai dingin. Setelah dingin, bentuk bulatan. Ambil secukupnya ketan, kemudian isi dengan unti kelapa secukupnya. Setelah itu bentuk bulat kembali. Setelah itu taburi dengan wijen. Dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai. Sebelum dikemas, pastikan ketannya sudah benar-benar dingin supaya tidak mudah basi dan bisa lebih awet. Untuk satu resepnya bisa menghasilkan 20 buah. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah dibentuk bulat semua, selanjutnya akan saya kemas. Siapkan plastik OPP, kemudian gunting sebelah sisinya. Setelah itu isi dengan kelapa parut secukupnya. Untuk kelapa parut ini sebelumnya sudah saya kukus. Setelah itu masukkan bulatan ketan. Tekan-tekan supaya lebih padat. Kemudian gunting sisa plastiknya. Untuk sisi atas dan bawah satukan, kemudian isolatif. Dan ini hasilnya cantik sekali. Dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai. Setelah dikemas semua, saya akan tempeli dengan stiker supaya hasilnya lebih menarik. Nah, ini hasilnya. Ketan wijen isi unti kelapanya sudah selesai dan siap disajikan.
Selain rasanya enak, cara bikinnya sangat mudah sekali dan juga tampilannya sangat menarik. Cocok sekali sebagai isian snack box atau ide jualan kalian. Pertama, siapkan kelapa parut secukupnya, tambahkan 1/4 sendok teh garam, daun pandan secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan kelapa parutnya dari kukusan, kemudian biarkan sampai dingin. Siapkan wok pan, kemudian masukkan 150 ml air, tambahkan 1/4 sendok teh garam, daun pandan secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sebentar sampai garamnya larut, kemudian tunggu sampai airnya ini mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan 250 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kemudian masukkan 1 buah jagung manis yang sudah dipipil. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu matikan api kompor dan biarkan sampai dingin. Setelah beras ketannya dingin, tambahkan setengah buah kelapa parut. Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah beras ketannya sudah tercampur rata dengan kelapa parut, untuk selanjutnya kukus selama 30 menit. Nah, ini air kukusan sudah mendidih. Selanjutnya masukkan beras ketan yang sudah diaron. Setelah 30 menit dan ketannya sudah matang, selanjutnya angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah ketannya dingin, selanjutnya akan saya kemas. Siapkan plastik OPP ukuran 11 x 11. Setelah itu gunting sebelah sisinya. Kemudian isi 1 sendok makan kelapa parut yang sudah dikukus. Setelah itu masukkan ketan yang sudah matang. Isi ketannya disesuaikan dengan selera saja. Setelah itu tekan-tekan supaya lebih padat. Kemudian untuk ujungnya tali dengan tali souvenir. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kemudian untuk sisa plastik yang ada perekatnya, gunting supaya lebih rapi. Nah, dan hasilnya seperti ini. Lakukan sampai habis dan selesai. Sebelum dikemas, pastikan ketannya ini sudah benar-benar dingin supaya ketannya ini tidak mudah rusak atau basi. Untuk satu resepnya ini saya kemas menjadi 18 buah. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah selesai dikemas semua, tempeli dengan stiker. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai. Nah, ini hasilnya. Olahan ketan, jagung manis dan kelapa parutnya sudah selesai dan siap disajikan. Rasanya enak, gurih. Cara bikinnya mudah, bahannya pun sangat ekonomis sekali. Bisa untuk isian snack box dan ide jualan kalian. Siapkan 200 ml air, kemudian masukkan 200 gram gula merah, tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian masak sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut.
Setelah dirasa gulanya sudah larut, matikan api kompor, kemudian pindah ke wadah lain. Siapkan wadah, kemudian tuang air gula merahnya. Setelah itu, saring gula merahnya. Kemudian masukkan setengah buah kelapa yang sudah diparut. Tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Untuk vanilinya bisa diganti dengan daun pandan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai air gulanya menyusut. Nah, ini air gulanya sudah mulai menyusut. Kita masak sebentar lagi sampai kelapanya ini agak kering. Setelah air gulanya sudah menyusut dan kelapanya agak kering, tandanya sudah cukup matang. Kemudian matikan api kompor. Setelah itu sisihkan dulu. Siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan 200 ml santan kental. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan pasta pandan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kecilkan api kompor sambil diaduk-aduk. Masak sampai beras ketannya ini agak kering. Setelah beras ketannya sudah cukup agak kering, matikan api kompor. Setelah itu siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, masukkan beras ketan yang sudah diaron. Setelah itu kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit atau setelah matang, buka tutupnya, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu biarkan sampai dingin. Setelah dingin bentuk bulat, ambil secukupnya ketan, kemudian isi dengan unti kelapa. Setelah itu bentuk bulat kembali. Bentuk bulat adonan sampai habis dan selesai. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah dibentuk bulat semua, selanjutnya akan saya kemas. Siapkan plastik OPP, kemudian gunting sebelah sisinya. Setelah itu isi dengan parutan kelapa secukupnya. Untuk kelapa parutnya sebelumnya sudah saya kukus supaya tidak mudah basi. Setelah itu masukkan bulatan ketan, kemudian tekan-tekan supaya lebih padat. Kemudian gunting sisa plastiknya. Untuk sisi atas dan bawah lipat, satukan, kemudian isolatif. Dan ini hasilnya cantik sekali. Dan lakukan sampai habis dan selesai. Sebelum dikemas, pastikan ketannya sudah benar-benar dingin supaya ketannya bisa awet, tahan lama, dan tidak mudah basi. Untuk satu resep kue ketan pandan ini bisa menghasilkan 20 buah. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah dikemas semua, selanjutnya akan saya tempeli dengan stiker supaya hasilnya lebih cantik dan menarik. Dan ini hasilnya, ketan pandan isi unti kelapanya sudah selesai dan siap disajikan. Ini benar-benar rasanya sangat enak. Cara bikinnya sangat mudah sekali. Selain itu, tampilannya sangat menarik, cocok sekali sebagai isian snack box atau ide jualan kalian. Demikian resep dari saya. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.